sebenarnya kalau kita mau idealnya tetap perempuan di belakang sebenarnya. Itu tidak ada khilaf sudah itu. Tapi kalau di samping begini ini, saya ngomong secara fikih ya, sah sholatnya, sah jamaahnya, insya Allah tetap dapat keutamaan jamaah, walaupun kalau kita bicara idealnya, itu tidak ideal. Anggap taruhlah misalnya, ini lebih kepada problem masalah tempat itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Satu lagi Ustaz. Oke, monggo. Insyaallah. Yang jadi pertanyaan Ustaz ini kan tempat imam Ustaz ya. Ini memang boleh lebih tinggi daripada makmum tempat imam ini atau harusnya bagaimana Ustaz? Iya. Ini saya ngomong fikih apa adanya ya. Tidak tahu kalau nanti ada pendapat yang lain. Sependek yang saya baca dalam fikih sunnah itu, memang idealnya posisi imam dulu. Tapi nanti kita baca hadisnya secara utuh ya insya Allah. Posisi imam itu tidak boleh lebih tinggi dari posisi makmum. Yang boleh itu justru lebih rendah daripada makmum. Sehingga kalau posisi imam lebih dari makmum itu tetap sah sholatnya, insya Allah tetap diterima jamaahnya, cuman tidak sesuai dengan sunnah idealnya tadi, tidak sesuai dengan idealnya tadi itu. Nah, tapi saya mau terangkan dulu. Rupanya syariat Nabi bahwa imam itu tidak boleh lebih tinggi dari makmum. Saya ulang, syariat Nabi bahwa imam tidak boleh lebih tinggi dari makmum, itu pengertiannya insya Allah bukan begini nih pengertiannya, bukan ini insya Allah pengertiannya. Pengertiannya begini pengertiannya, ini pengertiannya. Syariat itu tetap kita pegangi baik-baik. Imam boleh lebih rendah tapi tidak boleh lebih tinggi dari makmum. Itu teori dasar. Maaf, beberapa masjid itu tingkat, betul ya? Posisi imam di mana? Lantai 2, beberapa. Di lantai 2 beberapa. Terus yang di bawah jamaah juga. Mengandalkan apa, Pak? Mengandalkan TV, ya kan? Mengandalkan TV, betul ya? Mengandalkan TV. Mengandalkan TV. Imam di lantai 2, Pak. Saya mau tanya sekarang, kalau listrik mati, apa yang terjadi kira-kira? Nah, putus, yang bawah nggak bisa akses, oke? Ini berbeda dengan kalau imam di bawah, Pak. Makmum di lantai 2, ada bolongan tengah itu. Ada gitu tak? Nah, oke, kalau lampu nyala aman. Suatu saat lampu mati, jedet, lampu mati, listrik mati, tetap aman nggak jamaahnya? Aman. Kenapa? Karena makmum datang bisa mengakses bawah. Itu hikmahnya. Jadi ini bukan semata-mata soal ketinggian ini sebenarnya, Pak. Bukan semata-mata soal ini, tapi lebih kepada faktor syariat ke depannya itu. Itu aturannya. Maka insya Allah ya secara hukum apa yang terjadi ini nggak ada masalah secara hukum, tetap sah jamaahnya. Walaupun kalau mau bicara idealnya ya sama dengan makmum paling tidak boleh lebih tinggi itu sebenarnya. Tapi secara hukum kalau kita gali secara hikmatu tasyriknya, sebenarnya hikmahnya itu tadi sebenarnya. Ya, saya kira itu ngoten Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Makmum itu mengikuti, kemudian diteruskan dengan Rabbana walakal hamd. Nah itu gimana Pak? Nah begini, kecil sih tapi saya juga penasaran, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ada sebagian kalau saya dengar ada yang pakai walakal hamdu, ada yang walakal. Bagus, sambun. Baik. Ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang Rabbana walakal hamdunya bersama dengan Rabbana walakal hamdunya imam atau malaikat, maka dia akan diampun dosanya oleh Allah bla bla. Maka yang berpegang pada hadis ini apa adanya, begitu imam Sami'allahu liman hamidah, makmum Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu, dua-duanya ada hadisnya, Pak. Rabbana walakal hamdu ada hadisnya, Rabbana lakal hamdu ada hadisnya juga. Saya pernah baca dua-duanya. Nah, singkat cerita,
kalau dalam madzhab Syafi'i, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Imam Nawawi mengatakan tetap makmum mengucap sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Itu adalah madzhab Syafi'i itu. Apa kata Imam Nawawi? Nabi tidak ngajari secara eksplisit mengucap sami Allahu liman hamidah ketika makmum bangkit, karena itu adalah sesuatu yang sudah maklum, kata Imam Nawawi. Di mana maklumnya sifat salat Nabi itu kalau itidal yang ucap sami Allahu liman hamidah, makanya Nabi enggak menekankan pada kata sami Allahu liman hamidah karena semua orang udah maklum, kata Imam Nawawi. Jadi yang sahih itu kata Imam Nawawi adalah tetap makmum sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Itu hujahnya madzhab Syafi'i. Nah, adapun jenengan berpegang pada teks hadis tadi, berarti langsung Rabbana walakal hamdu. Seperti di Saudi misalnya, itu di Masjidil Haram begitu imam mengucap sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, itu berarti dia mengamalkan teks hadis itu. Nah, sementara kalau kita mengacu pada dalam madzhab Syafi'i, itu enggak, tetap sifat salat Nabi itidal, bukan Rabbana walakal hamd tapi sami Allahu liman hamidah baru Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu, dua-duanya ada hadisnya, Pak. Saya pernah baca dua-duanya. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Ada lagi? Cukup dulu. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.